Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur mukminin mukminat Rifaiyah, sejarah singkat keberadaan Rifaiyah di daerah Grobogan, yaitu pada tahun 1870-an yang dikembangkan oleh Simbah Kiai Abdul Manan. Sejarah singkat beliau, pada masa era tahun tersebut itu berdekatan dengan tahunnya Syekh Ahmad Rifai, ketika Syekh Ahmad Rifai mendirikan pondok pesantren di Kalisala pada tahun 1840-an sampai 1859, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada masa itu berdekatan langsung tahunnya antara Syekh Ahmad Rifai dengan Mbah Abdul Manan. Dengan demikian, Mbah Abdul Manan tersebut punya guru langsung dari Syekh Ahmad Rifai. Itu satu ya. Selanjutnya, perkembangan Islam organisasi Rifaiyah yang berada di Grobogan Purwodadi itu berarti pada masa Mbah Abdul Manan tahun 1870-an. Beliau mengajar di daerah Arjosari atau Tepuro, Grobogan. Punya beberapa murid. Nah, di antara beberapa murid tersebut itu menjadi badal-badalnya atau menjadi santri-santri terpilih. Santri-santri terpilih 4 orang yang diberi sertifikat untuk membuat tajuk. Tajuk itu tempat peribadatan, seperti musola. Kalau di daerah Pekalongan itu namanya tajuk, tapi di daerah Grobogan namanya langgar. Langgar, tajuk sama. Yaitu satu adalah Simbah Kiai Ahmad Jazuli dari Sundi. Nah, Simbah Kiai Ahmad Jazuli dari Sunda Luhur itu diberi tugas atau sertifikat untuk membuat tajuk atau pondok pesantren. Pada masa tersebut adalah tahun 1870-an ke atas. Nah, santri yang kedua yang telah diangkat menjadi badalnya atau santri terpilih untuk membuat pondok pesantren, yang kedua Mbah Abdul Syukur Bombong Baturejo. Dia diberi mandat oleh Mbah Abdul Manan untuk membuat tajuk atau pondok pesantren. Tepatnya kalau di daerah Bombong Baturejo itu ya berada di tengah-tengah persis desa tersebut. Santri yang keempat yang diberi sertifikat oleh Mbah Abdul Manan yaitu dari Demak Suradadi, namanya Mbah Kiai Suhbi. Nah, keempat santri tersebut juga diberi teman. Ibarat kata teman itu teman berjuang, ya. Tetapi teman itu
bukan sebangsa manusia, tapi santrinya Mbah Abdul Manan dari bangsa jin, ya. Jadi Mbah Jazuli diberi teman satu dari Mbah Abdul Manan, santrinya Mbah Abdul Manan yang santri jin itu punya, kan jumlahnya 7, ya. Yang 4 santrinya Mbah Abdul Manan yang sebangsa jin itu diberikan satu-satu. Dari Mbah Jazuli diberi satu untuk menjaga masjidnya atau tajuknya, ya. Mbah Jazuli dari Sunda Luhur Pati, terusan Mbah Abdul Syukur dari Bombong Baturejo Sukolilo, terusan yang ketiga Mbah Abdul Hanan dari Tambang Sari, yang keempat Mbah Yai Suhbi dari Demak Surodadi. Nah, berhubung santrinya Mbah Abdul Manan yang sebangsa jin itu 7, masih 3. Yang 3 ini disuruh Mbah Abdul Manan untuk menjaga masjidnya Mbah Abdul Manan yang berada di Rejosari Tepuro, Grobogan tempatnya. Itu sejarah singkat perkembangan Islam Rifaiyah yang berada di Grobogan. Adapun yang Rifaiyah yang berada di daerah Taunan Putatsari Grobogan itu dulunya yang membawa adalah Mbah Kyai Nasrun dan Mbah Kyai Nur Hadi. Nah, Mbah Kyai Nasrun itu adalah orang pertama yang mendirikan atau mengembangkan Islam Rifaiyah, organisasi Rifaiyah itu yang berada di daerah Taunan, itu yang tertua. Terus dilanjutkan oleh Mbah Nur Hadi. Ya, Mbah Nur Hadi itu menantu dari Mbah Nasrun. Mbah Nur Hadi diteruskan oleh Mbah Kyai Abdul Syukur. Mbah Abdul Syukur dilanjutkan oleh Mbah Kyai Muh Yasir sekarang. Tahun 2023. Nah, saudara-saudaraku, 4 santri yang sudah diamanati oleh Mbah Abdul Manan tersebut untuk membuat tajuk atau pondok pesantren itu menyebar luas di daerah Kalangan Pati, yaitu diantaranya adalah Desa Sunda Luhur, Talun, Tambak Agung, terusan di daerah Bombong, Baturejo, Sukolilo, daerah Tambang Sari, Sukolilo berkembang biak. Terus di daerah Demak itu berkembangnya diantaranya adalah Surodadi, Jebor, Bunjeran, Gajah. Sekarang ini sudah banyak sekali, bahkan ribuan santri-santri yang berasal dari desa-desa tersebut, dan itu asal usulnya dari Mbah Abdul Manan dari Rejosari atau Desa Tepuro. Namun sayangnya yang dari induknya sampai saat ini, yang sekarang ini, justru perkembangan Islam Rifaiyah yang berada di Rejosari Desa Tepuro ini saat ini semakin mengkerucut, hanya tinggal beberapa orang. Nah, ini karena kondisi seperti ini, maka saudara-saudaraku sekalian semuanya harus kita bisa memampukan diri mengembangkan Islam sebagai pewaris
ajaran Syekh Ahmad Rifai, kita harus mampu mengembangkan ajaran-ajaran beliau yang sudah ada, mengembangkan setidaknya, kalau tidak mampu mengembangkan, mempertahankan apa yang sudah diajarkan oleh Syekhina Syekh Ahmad Rifai yang berada khususnya di daerah Grobogan Purwodadi tersebut. Bahkan alangkah lebih baiknya kita melakukan sebuah tindakan. Warga-warga Rifaiyah yang berada di selain desa yang hanya jumlahnya 1-3 orang, 1-2-1-3 orang, itu dikumpulkan kembali sehingga menjadi kokoh lagi ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Simbah Kiai Abdul Manan tersebut. Jangan sampai mengembangkan tidak, mempertahankan tidak. Yang sejarah ini yang berada di Rejosari tersebut semakin mengkerucut. Jangan ditiru itu. Kita harus mampu mengembangkan, mempertahankan ajaran Syekh Ahmad Rifai yang sudah ada ini. Dengan demikian, sebagai warga Rifaiyah, kita harus mengembangkan, mempertahankan ajaran Rifaiyah, kombinasi antara online dan offline, belajar langsung dari guru atau bahkan online belajar menambah wawasan lewat YouTube. Nah, dengan demikian menjadi pribadi perilaku Rifaiyah yang sesungguhnya, atau menjadi warga Rifaiyah yang alim, adil, bijaksana. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amri wong awam ing syarah iso mudharaken rukun Islam sijine, ngucap syahadat loro lisane